Halo teman-teman, hari ini saya ada di Cagar Budaya, Pura Puncak Penulisan yang terletak di Kecamatan Kintemani. Tepatnya berada di Desa Sukewana. Tempat ini memang menjadi pura yang sangat tua karena berada di kawasan prasejarah yang memang sangat banyak dijumpai prasasti-prasasti terkait yang mengaitkan Kintamani dengan Pura Puncak Penulisan. Jika umat Sedharma ingin melakukan tirtayatra ke tempat ini, akses Pura Puncak Penulisan ini sangatlah mudah. Terletak di pinggir jalan Kintemani Kubu Tambahan, pura ini dapat dicapai dengan waktu sekitar 1,5 jam dari Denpasar, baik menggunakan roda 4 maupun roda 2. Berada di daerah pegunungan, pura ini menawarkan suasana yang sejuk dan hening. Sangat cocok untuk ritual tapa brata semedi, peningkatan spiritual. Pura ini berada di ketinggian 1.745 meter di atas permukaan laut. Pura ini juga menyuguhkan pemandangan yang menakjubkan dan asri. Perjalanan menuju pura ini, langkah pertama dimulai dari dasar anak tangga dengan udara yang khas pegunungan yang menyapa lembut kulit kita. Suasana berubah, angin yang bertiup pelan membawa aroma dedaunan yang basah dan keheningan yang terasa sangat magis. Setiap langkah kaki terasa seperti sebuah perjalanan batin. Anak tangga demi anak tangga membawa kita lebih dekat ke puncak. Udara semakin dingin, namun ada kehangatan spiritual yang jelas sangat dirasakan. Pepohonan rimbun menjulang tinggi, seperti penjaga yang mengiringi perjalanan suci. Cahaya matahari yang menembus dedaunan, menciptakan bayangan yang menari-nari di atas batu tangga. Rasanya seperti melangkah di atas awan antara nyata dan spiritual. Pura Puncak Penulisan merupakan pura yang memiliki keunikan yang sangat luar biasa. Di sini ada beberapa lingga berpasangan dan ratusan lingga-lingga yang tidak berpasangan yang merupakan simbol dari perwujudan Dewa Siwa. Terdapat juga batu berhiasan bulan dan matahari yang dianggap sebagai simbol Batara Brahma. Selain itu, miniatur candi seperti lambang gunung menjadi simbol tempat bersemayamnya para dewa. Pura Puncak Penulisan juga menjadi tempat pelaksanaan berbagai ritual yang sakral. Salah satunya adalah upacara yang sangat istimewa, yaitu pelaksanaan upacara pengurip jagat Bali Kabeh yang dilaksanakan setiap 700 tahun sekali. Keunikan yang lain adalah adanya sumber mata air suci di utama Mandale yang hanya dapat dimasuki oleh Jero Kubayan. Pada saat Pujo Wali, semua proses dari perencanaan hingga pelaksanaan dipimpin oleh Linggih Dane Jero Kubayan yang diiringi oleh Jero Paduluan lainnya.
Salah satu proses utama dalam Kabororas yaitu ritual menanam 12 ekor kerbau tepat di tengah halaman pura. Pura Puncak Penulisan yang diemong oleh Gebog Domas mencakup 30 desa adat dan 26 desa dinas. Desa Dinas Sukawana menjadi pemucuk utama karena pura ini ada di wilayah Banjarkute dalam desa Sukawana. Pura ini diyakini sebagai peninggalan raja-raja kuno. Tidak ada informasi pasti mengenai siapa dan kapan pura ini dibangun. Namun, penelitian arkeologi menunjukkan bahwa pembangunan dimulai sekitar tahun 300 Masehi pada zaman perunggu dan berlanjut hingga abad ke-10. Menjelang berakhirnya kekuasaan Majapahit pada tahun 1343 Masehi, pura ini merupakan tempat pemujaan roh leluhur para raja yang memperkuat posisinya sebagai situs bersejarah dan spiritual terpenting di Bali. Berdasarkan struktur bangunannya, pura ini memadukan dua konsep. Yang pertama berasal dari masa megalitik, terlihat dari konsep gunung suci yang diwujudkan melalui struktur bangunan berteras piramida bertingkat-tingkat. Konsep kedua adalah Saptaloka, terlihat dari struktur pura yang terdiri atas 7 tingkatan teras utama yang dihubungkan oleh anak tangga. Pada tingkat ketiga atau tingkat Swahloka terdapat 2 pelinggih kecil, yaitu Pura Dana dan Pura Taman Dana. Sedangkan di tingkat keempat atau Mayaloka, di sebelah timur jalan terdapat Pura Ratu Penyarikan. Sedangkan di sebelah barat terdapat Pura Pemujaan Keluarga Datia Pujangga. Pada tingkat keenam atau Tapaloka berdiri Pura Ratu Daha Tua. Sedangkan tingkat ketujuh atau Sunyaloka merupakan puncak Pura Tegeh Kauripan, tempat terdapatnya pelinggih pengaruman, hiasan, serta gedong-gedong sebagai penyimpanan benda-benda purbakala. Hingga kini tidak diketahui secara pasti kapan pura ini dibangun. Penelitian oleh tim Universitas Udayana pada tahun 1992 juga tidak berhasil mengungkap sejarah awal berdirinya pura ini. Benda-benda purbakala yang tersimpan di sana tidak memberikan informasi yang jelas, termasuk mengenai nama Panorajan atau Kahuripan. Para peneliti hanya menduga bahwa istilah puncak atau tegah atau Panorajan berasal dari kata tuju yang berarti tinggi. Pada prasasti Sukawana A1 yang berangkat tahun 804 Saka atau 882 Masehi yang telah dibaca oleh arkeolog Ergoris juga tidak memberikan kepastian tentang asal-usul Pura Puncak Penulisan. Prasasti tersebut hanya menyebutkan bahwa di Bukit Cintamani atau Kintamani terdapat bangunan suci bernama Ulan yang sering dijadikan tempat singgah atau peristirahatan oleh anak-anak Atar atau para pengembara. Bangunan itu mendapat perhatian khusus dari penguasa Bali pada masa itu, sehingga ditugaskanlah Senapati Danda Kumpi Marodya bersama para biksu Siwa Kangcita, Siwa Nirmala, dan Siwa Praja untuk membangun kembali tempat suci tersebut. Dalam buku Keadaan Pura-Pura di Bali, Boris menyebutkan bahwa pusat kerajaan Bali kuno terletak di Bedahulu atau Pejeng, sebuah pura penataran sekaligus tempat pemujaan awal kehidupan di Bali. Ini merujuk Pura Penataran Sasih di Intaran, Pejeng Gianyar. Sedangkan Pura Penulisan di Kintamani disebut sebagai pemujaan roh leluhur, dan Pura Puser Tasik di Pejeng diduga sebagai Pura Laut. Halo teman-teman, hari ini saya ada di Pura Puncak Penulisan, tepatnya di sebuah tempat yang sangat tinggi, paling tinggi di Bali. Ini adalah pura yang sangat tua,
yang bisa kita lihat dari beberapa catatan-catatan prasasti yang hari ini masih kita jumpai di daerah Kintamani. Tempat ini berada di desa Sukewana, di mana kalau kita meyakini bersama bahwa tempat ini adalah tempat yang paling tinggi di Bali dalam konteks spiritual. Dan tempat ini adalah tempat yang tua. Hal ini terbukti dari sebentar kita lihat dari beberapa artefak-artefak yang ada. Ini merupakan peninggalan kerajaan Bali kuno. Ikuti keseruan kita hari ini, kita akan mencoba menelusuri satu persatu. Lokasi pura puncak penulisan yang berada di atas dengan teras piramida seperti peninggalan megalitik yang menunjukkan bahwa tempat ini sejak dulu menjadi lokasi pemujaan masyarakat Bali Age di Kintamani. Selain itu, pura ini juga digunakan sebagai tempat pemujaan roh leluhur, terutama raja-raja Bali kuno. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan arca-arca perwujudan Arca Batari Mandul yang merupakan perwujudan Raja Anak Wungsu. Ada berbagai cerita tentang keberadaan pura puncak penulisan. Namun, saya sendiri belum bisa memastikan mana yang benar, kata Juru Kubayan Kiwu, seorang kubayan di pura puncak penulisan. Ada juga yang menceritakan atau yang menghubungkan pura puncak penulisan dengan pura Batu Karu di Tabanan. Konon, ide Betara di puncak penulisan bersaudara dengan ide Betara di Batu Karu. Awalnya dibangun Sadkayangan di puncak Sukewana ini. Kemudian setelah rampung di penulisan, barulah membangun di puncak Batu Karu. Di pura puncak penulisan, wewenang spiritual tertinggi dipegang oleh dua kubayan, yaitu Kubayan Kiwu dan Kubayan Muncuk. Tugas mereka adalah mengantarkan persembahan umat. Kubayan yang memiliki senjata berupa golok yang digunakan untuk memotong lis pada saat upacara. Terdapat keyakinan bahwa doa yang dipanjatkan di Gunung Penulisan memiliki kekuatan yang besar, terutama untuk memohon perlindungan dan kesuksesan. Tempat ini dipercaya sebagai lokasi penghubung spiritual antara manusia dengan para leluhur, serta dewa-dewa yang menjaga keharmonisan alam semesta. Di tempat ini tersimpan ratusan peninggalan purbakala berupa artefak arkeologis yang memberikan gambaran perjalanan Bali dari masa prasejarah hingga era pengaruh Hindu. Peninggalan-peninggalan ini menarik perhatian para peneliti, sejarawan, dan arkeolog, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang terus berupaya mengungkap misteri di balik benda-benda bersejarah tersebut. Beberapa peninggalan penting yang tersimpan di pura puncak penulisan meliputi batu peninggalan masa megalitik, batu berhiaskan bulan dan matahari, arca Batara Brahma, arca Ganesha, serta miniatur candi yang melambangkan gunung sebagai tempat berstana para dewa. Selain itu, terdapat juga ratusan lingga dengan berbagai bentuk dan ukuran, baik yang masih utuh maupun yang tinggal sebagian. Lingga-lingga ini, baik yang tunggal maupun berpasangan, merupakan simbol dari Dewa Siwa. Benda-benda peninggalan ini juga dijaga penuh oleh masyarakat desa Sukewana. Mereka secara bergilir mekemit untuk berjaga di pura setiap malam sebagai perwujudan bakti dan pelestarian warisan leluhur. Menurut Dr. Starhim dalam buku Audan Pan Bali tahun 1929 sampai 1930, artefak-artefak di puncak penulisan berasal dari masa kejayaan kerajaan Bali kuno. Penemuan prasasti berangkat tahun 999 Saka atau 1777 Masehi dan 1352 Saka menjadi bukti keterkaitannya dengan sejarah Bali pada masa itu. Salah satu temuan menarik adalah arca pasangan laki-laki dan perempuan
yang di belakangnya terdapat prasasti sebagai Pratiste Raja Udayana Warmadewa dan Guna Priya Dharmapatni. Prasasti ini berangkat tahun 933 Saka yang menunjukkan bahwa artefak tersebut berasal dari periode Bali kuno abad ke-11. Arca lain yang tidak kalah penting adalah Batari Mandul, yaitu perwujudan permaisuri Raja Anak Wungsu. Arca ini diperkirakan dibuat abad ke-11. Ada pula arca Dewa Brahma dengan atribut khas caturmuka dan arca Ganesha yang memiliki ciri berkepala gajah, bertangan 4 serta dihiasi ornamen dedaunan di bagian belakangnya. Menurut Gusti Ngurah Agung Wiratmaja dalam karya tulisnya menyebutkan, artefak di puncak penulisan memperlihatkan ciri khas keluarga Dewa Siwa. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan mata ketiga pada beberapa arca serta lingga tunggal dan berpasangan sebagai simbol Dewa Siwa. Warisan budaya dan sejarah di puncak penulisan menjadi bukti nyata kekayaan spiritual dan intelektual leluhur Bali yang patut dijaga dan dilestarikan secara terus-menerus. Demikianlah perjalanan kami menelusuri Pura Bukit Penulisan. Berada di pura ini benar-benar membawa kami dan sekeluarga pada perjalanan yang sangat luar biasa. Kekaguman kami tidak hanya pada keindahan alam, di ketinggian yang begitu memukau, tetapi juga pada kedalaman sejarah dan spiritualitas yang terasa sangat-sangat kuat di setiap sudutnya. Melihat langsung peninggalan leluhur yang begitu terjaga dengan baik, kami merasa terhubung dengan jejak-jejak panjang peradaban Bali kuno, sebuah pengalaman yang menyentuh hati dan mengingatkan kita bahwa pentingnya menjaga dan menghormati warisan budaya untuk generasi yang akan datang. Kami pulang dengan hati yang penuh rasa syukur, kagum, dan bangga menjadi bagian dari Bali yang kaya akan nilai-nilai leluhur. Terima kasih, Pura Bukit Penulisan. Kami diberikan pelajaran berharga tentang sejarah, keindahan, dan kebijaksanaan. Semoga pura ini tetap berdiri kokoh sebagai catatan tentang perjalanan leluhur masyarakat Bali yang demikian hebat.